Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Cimarga Lebak Banten dinonaktifkan usai memergoki dan menegur seorang siswa yang merokok di kantin. Kepercayaan diri bisa disebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di SMKN 63 Jakarta. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa guru dan beberapa siswa yang ada di sekolah ini. Tonton terus ya. Remaja hidup di fase paling dinamis dalam hidupnya. Di sekolah, mereka belajar memahami diri, membangun pergaulan, dan menata arah hidup. Di tengah perubahan itu, guru hadir sebagai pendamping yang mendengar, membimbing, dan menjaga agar setiap langkah remaja tetap menemukan jalannya. Hari ini, kami datang ke SMKN 63 Jakarta untuk menelusuri cerita itu, tentang remaja, tentang tantangannya, dan tentang mereka yang setia membimbing di balik layar. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Aisyah Amini dari Universitas Indraprasta PGRI. Perkenalkan, nama saya Guru Manawleda Fandi. Kenalin, nama aku Clara. Perkenalkan, Ibu, saya Arida Yulianti Apandi. Saya Ardiansa Muhammad, biasa dipanggil Pak Ardi. Perkenalkan, nama saya Yuna Kasya. Saya Farhan Gifari. Saya Syalika Aura Putri Kirya. Saya Sarsadira Hafriz. Saya Sabila Fitriani. Oke, baik. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak Ardiansyah Muhammad selaku guru BK yang ada di sekolah SMKN 63 Jakarta. Mungkin boleh Pak langsung saja ke pertanyaannya Pak? Ya. Oke, menurut Bapak bagaimana ciri-ciri perkembangan sosial siswa remaja yang terlihat di sekolah nih Pak? Iya, ciri-ciri perkembangan sosialnya di sini banyak ya. Dia bisa beradaptasi di lingkungan sekolah, bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekolah, bisa membaur dengan satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan satu dengan yang lainnya. Sejauh mana pelajaran agama berperan dalam membentuk moral dan karakter siswa di SMK 63 Jakarta? Perannya salah satunya pertama etika atau adab yang biasa kita selalu mengajar kepada anak, baik dari guru maupun teman, bahasa-bahasa yang tentunya dari luar, maka kita hindari. Kalau soal ngomongin beradaptasi nih Pak, pasti semuanya pasti tidak berjalan dengan mulus nih Pak. Pasti ada tantangan bagi siswa ketika bergaul tentunya. Nah, kalau tantangan paling sering dihadapi remaja di SMKN 63 Jakarta ini kira-kira apa Pak? Ya, mungkin ada 1-2 orang siswa yang mungkin masih individualismenya tinggi ya, sehingga dia menutup diri. Tapi kita di sini juga menginformasikan ke anak-anak jika ada teman-temannya yang suka menyendiri, tolong diajak untuk berbaur, karena ya ini kan untuk membiasakan dia untuk bersosialisasi. Menurut Bapak, apa saja tantangan dalam menanamkan nilai-nilai agama pada remaja yang saat ini seperti itu pergaulannya? Banyak tantangan. Sama satu dari media sosial, karena ada media sosial itu yang sangat berpengaruh, karena memang itu bisa merubah karakter seseorang dan kebiasaannya segala macam. Sebenarnya makanya kita membatasi untuk penggunaan alat komunikasi semacam itu. Nah, sejauh mana Pak pergaulan lingkungan sosial seperti teman dan media sosial terhadap perilaku moral siswa SMKN 63 Jakarta? Apalagi kan kita tahu sekarang media sosial itu banyak yang viral-viral, banyak sekali komentar-komentar netizen yang mungkin dari SMKN 63 sendiri menanggapinya seperti apa Pak? Ya, kalau kami sendiri menanggapi tentang media sosial pergaulan anak-anak zaman sekarang ya, Iya, betul. sangat riskan ya, karena ya sangat riskannya di sini yaitu tadi ada di media sosial itu contohnya misalnya mengajak tawuran tawuran yang dimana dia bersifatnya bukan mengajak tawuran di siang hari tapi rata-rata di malam hari. Maka dari itu kami dari pihak selaku guru BK SMK Negeri 63 Jakarta, kita menginformasikan jangan sampai kalian terlibat
tawuran, bullying ataupun hal-hal negatif lainnya di luar sana. Karena apa? Itu akan mengakibatkan kerugian diri kerugian diri sendiri ya. Apalagi kalau misalnya sampai kalian tertangkap polisi ya. Karena itu kalau kalian tertangkap polisi yang rugi kalian sendiri ya, untuk nanti kedepannya kalian akan melamar kerja susah, atau mungkin ketika mau masuk ke perguruan tinggi negeri juga minta kelakuan baik misalnya, seperti itu. Menurut Bapak, apa bentuk kegiatan keagamaan di sekolah yang paling efektif untuk membangun sikap moral siswa SMK 63 Jakarta? Kalau moral biasanya itu ya, keagamaan. Kita terus menerus, pertama yang tadi saya bilang karena memang terutama kita programnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu memang untuk membentuk salah satunya menghindar dari, karena membentuk keimanan seseorang itu dasar dari sholat, karena memang sholat itu dasar utama, karena membentuk iman. Setiap melakukan sesuatu yang berkaitan dengan yang tidak pantas, itu bisa dibatasi karena dia sudah melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban dia sebagai muslim. Itu aja. Iya betul Pak, tapi kan namanya remaja kan pasti masih mencari jati diri ya Pak, dan sifatnya juga masih labil, bahkan mereka tidak tahu kadang kalau itu bahkan merugikan buat diri mereka sendiri. Nah, kalau misalkan siswa SMKN 63 Jakarta ini terjerat di pergaulan yang seperti itu Pak, kira-kira dari SMK sendiri tuh menanggapinya, hukumannya atau bagaimana Pak ini? Ya, kita itu kembali lagi ya, kita menginformasikan, memberikan layanan informasi kepada anak-anak kami, baik di secara konseling individu maupun secara kelompok atau di dalam kelas. Ya, kita menginformasikan supaya tidak melakukan hal-hal negatif baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena apa, itu tadi merugikan diri sendiri. Dan jika misalnya itu terjadi, ya mau tidak mau ada sanksi-sanksi yang berlaku di sekolah kami. Dan itu akan kami jalankan seperti itu. Kan tadi Bapak bilang dengan melakukan sholat berjamaah gitu kan ada beberapa siswa yang kurang tertarik tentang keagamaan gitu. Bagaimana cara Bapak menumbuhkan gitu rasa tertarik mereka terhadap keagamaan? Oke, banyak, karena memang kalau kita lihat kita terus menerus, karena memang kalau lihat dari sisi itu kebiasaan di luar ya, kebiasaan di luar, karena kebiasaan pertama dia tidak sholat di rumah, makanya kita biasakan, kita membentuk pakai menggunakan absen, bukan secara paksa, untuk membiasakan. Nah di situ nanti ketika orang tersebut tidak sholat dalam hitungan, misalkan absennya tidak absen, berarti orang tersebut tidak sholat, berarti nanti ada yang bukan hukuman, itu buat pelajaran atau buat motivasi dia untuk terus menjalankan sholat tersebut. Contohnya tadi menghafal Al-Quran dan artinya gitu. Itu suatu untuk memotivasi anak tersebut supaya tetap selalu menjalankan ibadah sholat, karena sholat itu memang wajib ya, yang harus dilaksanakan. Apalagi yang kita buat, karena itulah yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, paling absensi. Siapa yang tidak absen, berarti orang itu tidak sholat. Nanti menjadi tolak ukurnya tadi harus menghafalkan surat dan artinya. Baik Pak, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membantu siswa yang mengalami masalah dalam pergaulan atau tekanan sosial gitu? Ya, biasanya kita berdua bersama tim BK, kita ada 2 orang, saya dengan Bu Ria. Ya, biasanya kita melakukan pendekatan secara pribadi ya, supaya kami mencari tahu ini kenapa dia bisa seperti itu. Ya, ketika sudah kita tahu, baru kita memberikan masukan-masukan yang mungkin jangan sampai mereka terjerat kasus-kasus atau misalnya permasalahan yang bersifat pribadi ya, supaya dia bisa mencari jalan keluarnya sendiri juga bisa. Iya betul, karena memang kan banyak juga Pak anak-anak itu yang cenderung merasa tidak didengarkan di keluarganya gitu, jadi mereka susah buat ngobrolin apa yang memang mereka rasakan gitu. Nah, kalau dalam keadaan kayak gitu nih Pak, peran guru BK gitu supaya mereka percaya untuk terbuka membicarakan apa isi hati mereka tuh, kira-kira langkahnya bagaimana Pak?
kita ya kembali lagi ya, kita kan kita menginformasikan kepada anak-anak, kita ini kan guru BK untuk kalian ya, kita selalu membela kalian ya, jika kalian benar ya. Nah, maka dari itu yaitu tadi kita bilang, mengungkapkan kepada mereka ini, kita ada punya asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan ini, apapun permasalahan kalian ya, baik secara pertemanan di luar maupun pertemanan di sekolah, itu akan kami rahasiakan ke pihak-pihak manapun gitu ya. Kita karena itu tadi. Tapi jika misalnya ada pihak, mohon maaf, misalnya jika dibutuhkan diinformasikan untuk ke wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, itu akan kita informasikan jika itu membahayakan atau mengancam siswa-siswi kami. Oke. Dalam pandangan Bapak nih, bagaimana hubungan antara kedalaman iman seseorang dengan perilaku sosialnya di sekolah? Kalau kedalaman iman biasanya dilihat dari tadi kemampuan orang tersebut berkaitan dengan keagamaannya. Mungkin banyak ya, ada yang memang di luarnya dulu dia belajar ngaji atau dia belajar keagamaan, ada juga yang memang di rumah juga belajar keagamaan atau yang lain. Itu ada perbedaan. Biasanya kalau misalkan ada yang mempunyai keagamaannya misalkan dari awal atau dia bisa ngaji segala macam, berarti di rumahnya dia belajar ngaji. Ada juga yang sampai nggak ada bisa ngaji gitu. Makanya saya sebagai guru agama dan juga saya sebagai pembina rohis, makanya saya galakkan mengajak anak-anak untuk mengaji di kegiatan rohis tersebut gitu. Nah, kebanyakan memang kita bagaimana kadang-kadang anak itu susah. Maka dengan cara tadi pendekatan, dengan cara memberikan pandangan yang menganggap bakal ini kan buat diri kita sendiri gitu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, baik Pak Ani. Adakah Pak program atau kegiatan BK yang bertujuan untuk membentuk sikap sosial dan moral siswa di SMKN 63 Jakarta ini? Ada. Program itu untuk anti bullying, pokoknya itu ya. Tadi seperti itu. Pokoknya yang bersifat untuk informasi ke siswa supaya tidak melakukan hal-hal negatif di luar sana maupun di dalam sekolah. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana peran keluarga dalam mendukung perkembangan sosial dan moral anak menurut Bapak khususnya di SMKN 63 Jakarta ini? Sampai saat ini yang saya lihat ya dan saya jalanin ini, saya melihat orang tua sangat mendukung ya peran moral maupun yang supaya anak atau peserta didik ini tetap bisa berkembang dan berjalan baik sebagaimana mestinya sebagai remaja yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di zaman sekarang ini. Iya, betul ya Pak. Nah, apalagi kita tahu bahwa upaya itu tuh bukan hanya dilakukan dari sekolah saja Pak, tapi kolektif ya, dari rumah juga, dari keluarga rumah juga, bahkan lingkungan sekitar semuanya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah pertanyaan kita sudah berakhir. Terima kasih banyak Bapak Ardiansyah Muhammad selaku guru BK yang ada di SMKN 63 Jakarta. Dan sesi wawancara yang kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasyim Adnan atas waktu, perhatian dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan masukan yang berguna dalam penelitian kami mengenai perkembangan keagamaan siswa di sekolah. Perkembangan sosial, moral, dan keagamaan adalah fondasi yang membuat remaja mengenal dunia. Tapi perjalanan mereka tidak berhenti di sana. Di balik perilaku dan keputusan sehari-hari, ada emosi yang naik turun, ada kepribadian yang terus tumbuh, dan ada afeksi yang membentuk cara mereka merespon hidup. Perjalanan itu akan kita lanjutkan di episode berikutnya.
Oh, where the miners stayed in them good old days. Yes, real men used to sleep here. All them roadside graves where my